Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sehat dan semakin semangat belajarnya. Oke, kali ini kita mau ngebahas, ini adalah soal-soal UN IPA SMP di range tahun 2015 sampai 2019, jadi 5 tahun ke belakang. Nah, ini adalah di bagian materi pesawat sederhana. Nah, kalau melihat soal-soal seperti ini akan memudahkan kita untuk memprediksi nantinya soal di tahun ini akan seperti apa. Ya, jadi ada gambaran. Oke, sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini soal tahun 2015. Jadi ada gambar tuas. Kemudian di sini diinformasikan W-nya atau bebannya, berat bebannya adalah 900 Newton. Jadi berat beban yang akan diangkut adalah 900 Newton. Jarak AB, di sini AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE. Maka besar kuasa yang harus diberikan pada titik E, jadi ingin diberikan kuasa di sini. Nah, agar tuasnya seimbang. Oke. Jadi karena dia bilang ini sama, ini bisa kita misalkan saja dengan angka 1, supaya memudahkan ya. Maka AB ini 1, BC juga 1, CD 1, DE 1. Jadi pada akhirnya nanti ini akan menginformasikan kepada kita berapakah panjang lengan bebannya dan panjang lengan kuasanya. Oke, kita cek dulu ya. Bebannya atau berat bebannya adalah 900 Newton. Kemudian LW-nya, panjang lengan bebannya. Panjang lengan beban itu adalah jarak dari titik tumpunya, di sini ini titik tumpu menuju ke beban. Jadi ini adalah AB-nya. Karena tadi sudah kita misalkan 1, maka kita tulis ini 1. Oke. Kemudian panjang lengan kuasanya, tadi diinformasikan di soal bahwa kuasa itu diberikannya di titik E. Maka panjang lengan kuasanya adalah dari titik tumpu yaitu B menuju ke E. Kalau kita hitung ya, di sini 1, kemudian ke sini tambah 1 lagi, ke sini tambah 1 lagi, jadi totalnya 3. Oke. Nah, yang ditanya adalah besar kuasa yaitu F. Oke ya. Karena prinsip tuas ini dia minta seimbang, maka kalau seimbang itu intinya kiri sama kanannya sama ya. Maka kalau W kita kali dengan LW di sini, besarnya harus sama dengan F dikali LF-nya. Oke, kita masukin angkanya. 900 dikali 1 sama dengan F dikali 3. Maka F adalah 900 dibagi 3. Jadi 300 Newton. Gitu. Gampang ya untuk tuas. Ini soal tahun 2015. Kita next ke tahun 2016. Ini adalah paket satunya. Oke, ini juga masih di pesawat sederhana tuas. Oke ya. Jadi tuas golongan berapa? Jadi tuas itu ada 3 golongan. Golongan pertama itu tuas yang titik tumpunya di tengah-tengah. Itu seperti yang tadi dan seperti yang ini juga. Nih salah satunya jungkat-jungkit. Tumpunya ada di tengah. Tuas golongan 2 itu bebannya di tengah. Sementara tuas golongan 3 adalah kuasa yang di tengah. Oke. Dan rata-rata soal UN itu biasanya kalau soal tuas, maka dia tuas golongan 1, di mana tumpunya di tengah-tengah. Tuh. Walaupun pernah ada pengecoh di mana titik tumpunya nggak di tengah tapi di ujung. Tuh ya. Oke. Ini ada pemain sirkus A, beratnya 800 Newton. Ini si A, beratnya 800 Newton. Kemudian dia dari sini ke sini 1 meter ya, berdiri pada jarak 1 meter dari ujung papan P. Jadi dari ujung papan P dia 1 meter. Oke, dan pemain B di sini beratnya 400 Newton. Berada pada posisi sesuai gambar jika pemain A berjalan sampai P, pemain A-nya jalan mundur gitu ya. Maka supaya papan seimbang, pemain B harus bergeser sejauh apa? Oke. Jadi dari sini kita tahu bahwa ternyata permainan sirkus yang seperti ini pun juga memanfaatkan prinsip pesawat sederhana, yaitu prinsip seimbang dari pesawat sederhana. Oke. Tadi dikatakan di slide sebelumnya, supaya seimbang kanan sama kirinya harus sama ya. Jadi kita tuliskan W dikali LW-nya, yaitu si
pemain A ini, kita kali panjang lengan bebannya sama dengan F, yaitu si pemain B dikali LF-nya. Dari mana kita tahu W dan F-nya adalah si A, sementara F-nya adalah B? Jadi, yang namanya pesawat sederhana itu harus mempunyai nilai keuntungan. Ya, jadi kalau teman-teman ingat lagi, dia kan punya nilai namanya keuntungan mekanik. Nah, yang namanya untung, maka kuasa yang diberikan itu, yaitu gaya yang diberikan, harus lebih kecil daripada beban yang ingin diangkut. Gitu ya. Jadi, siapa yang beratnya lebih besar, maka itu adalah bebannya. Jadi, itu W-nya. Sementara yang lebih kecil atau yang lebih beratnya lebih ringan kalau di sini, maka itu adalah kuasanya. Itu prinsipnya ya. Atau kalaupun kamu ketika bertemu soal ini kamu nggak tahu yang mana W mana F-nya, it's okay, nggak apa-apa. Tetap bisa dikerjain. Yang penting intinya prinsipnya kiri sama kanan tadi sama. Jadi kalau kamu mau pakai A di sini berarti L yang di sini pakainya. Sementara kalau mau pakai B, maka juga panjang L dari sini ke sini yang dipakai. Oke, kita langsung masukin angkanya. W-nya 800, tadi si A, dikali LW-nya 1. Dapat dari mana 1? Tadi LW itu adalah panjang dari titik tumpu menuju ke A di sini, bendanya. Karena di sini 1, kemudian total di sini 2, maka LW-nya adalah 2 dikurang 1. Jadi di sini juga 1 ya. Oke, masukin angkanya. Kemudian F-nya, yaitu si B, adalah 400 dikali LF. Jadi kita cari LF dulu, supaya kita bisa tahu nanti kalau si A ini bergeser, pemain B-nya harus bergeser sejauh mana. Jadi jangan langsung baca soal yang ininya. Jika pemain nah, cari dulu besaran yang belum ada di soal. Besaran yang belum ada di soal adalah LF. Kita cari LF-nya berarti 800 kali 1 dibagi 400, hasilnya 2 meter. Maka jarak dari Q ke si B ini adalah 2. Oke, gitu ya. Supaya tahu nanti dia harus bergeser semana. Tuh. Baru kita baca di sini. Jika pemain A berjalan sampai P, oke, berjalan sampai P, dia mundur berarti ya. Maka LW-nya, ini kita sambil bayangin dia digeser, maka LW-nya jadi 2 meter, jadi lebih panjang. Sehingga katanya pemain B harus bergeser sejauh apa? Nah, kalau pemain B adalah F, kemudian dia harus bergeser, nah maka ini yang dicari pasti LF. Karena LF-nya pasti berubah kalau dia geser. Panjang lengan kuasanya pasti berubah. Tuh ya, bukan F-nya yang berubah, tapi LF-nya. Maka LF yang baru kita cari. Ini kan LF yang sebelumnya. Ini LF yang baru karena si A sudah bergeser. Gitu ya. Kita masukin angkanya. W-nya 800, LW-nya tadi sudah menjadi 2 karena dia bergeser. F-nya masih sama 400, LF-nya kita cari, maka LF adalah 1600, 800 kali 2, dibagi 400. LF-nya adalah 4 meter. Nah, LF 4 meter berarti dia harus bergeser sejauh mana? Harus bergeser sejauh 4 dikurangi panjang awalnya tadi, 2 meter. Maka jawabannya yang 2 meter menjauhi titik tumpu. Oke, kebayang ya? Ini seperti apa? Tuh, kalau tadi kamu di tahun 2015, tantangannya kamu hanya mencari satu besaran saja yang belum diketahui. Tapi tahun 2016, tingkatan soalnya lebih tinggi lagi. Selain kamu harus cari ini, nah, kamu juga harus menganalisis kalau si A bergeser, kemudian yang ini supaya seimbang harus bagaimana. Oke? Next, kita ke paket kedua. Oke, kalau tadi paket 1, ini paket kedua. Jika titik tumpu digeser 10 mendekati beban, nah lihat ya, titik tumpu di sini mendekati beban adalah yang ini, yang ada batunya, gambar batu. Kalau ini tandanya panah begini, ini adalah kuasa atau gaya yang diberikan. Oke,
Artinya kalau ini beban, maka 30 cm adalah panjang lengan bebannya. Tuh ya. Jadi LW tadi ingat dia adalah jarak titik tumpu menuju bebannya. Oke. Nah, si tumpu ini mau digeser 10 mendekati. Nah, digeser ke sini. Supaya seimbang harus apa? Oke ya. Prinsipnya tadi kiri sama dengan kanan. Ini udah ada angkanya. Nah, tapi di sini belum ada. Jadi, ini dulu harus kita cari, yaitu LF-nya kita cari dulu. Masukin lagi angkanya, W-nya 600, LW-nya adalah 30 di sini, F-nya 200. Nah, LF-nya berarti 600 kali 30, 18.000, kemudian dibagi 200. Hasilnya 90 cm. Berarti LF-nya jarak dari tumpu ke kuasa atau gaya adalah 90. Kemudian soalnya bilang jika tumpu digeser. Oke, nah ini hati-hati di sini. Kalau tumpu digeser, kamu sambil bayangin, maka yang berubah ada dua nilai. Ya, bebannya akan semakin dekat dengan tumpu, sementara kuasanya jadi makin jauh. Jadi LW dan LF-nya berubah. Ya, berubah sekaligus karena titik tumpunya yang digeser. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi bebannya saja yang bergeser, orang yang bergeser, cuma satu yang berubah. Tapi kalau tumpu yang bergeser di sini, karena dia tuas golongan 1, tumpunya di tengah-tengah, maka LW sama LF-nya ikut berubah. LW-nya jadi lebih dekat. 30 dikurang 10, 20. Sementara LF-nya, lihat di sini, ini segitiganya, titik tumpunya berubah, ini kan lebih panjang. Jadi berapa? Jadi tadinya 90, kita tambah 10, jadi 100. Gitu ya. Nah, sekarang baru di sini. Karena udah tahu, dia mintanya apa nih? Agar tuas seimbang yang harus dilakukan adalah, nah, di sini beda-beda pilihannya. Opsi A itu berbicara tentang kuasa. Berarti F yang harus kita cari. Kuasa itu F. Kalau beban ditambah, nih ya, kuasa ditambah, kuasa dikurangi, itu berarti F. Beban ditambah, beban dikurangi, itu berarti W. Beda lagi kalau yang di paket 1 tadi. Kuasa digeser. Kalau digeser, itu adalah LF-nya. Beban digeser, maka digeser itu L, yaitu panjangnya, yang berubah, beban itu W, maka LW-nya. Nah, kalau di sini F sama W-nya yang mau kita cari, kita cek. Ya, supaya dia seimbang, kuasanya harus apa? Nah, kita cek dari yang A nih, F-nya dulu kuasa. Kita cek. W kali LW sama dengan F kali LF. W-nya 600. LW-nya udah berubah tadi ya, 20. F-nya kita kosongin, kita mau cek apakah A atau C yang betul. Kemudian dikali LF-nya juga sudah berubah 100. Maka F-nya 600 kali 20, 12.000, kita bagi 100, 120 Newton. Tuh. Nah, awalnya nih, jangan langsung udah langsung A. Hati-hati, F-nya menjadi 120 Newton. Ini ditambah atau dikurangi. Awalnya dia 200. Maka untuk seimbang dia harus menjadi 120 sehingga kuasanya 200 dikurangi 120 menjadi dikurangi 80 Newton. Dia harus dikurangi 80 Newton, jadi langsung ketemu nih jawabannya yang kuasa. Tuh ya, nggak perlu kita cari yang beban, karena langsung ketemu jawabannya. Kuasanya dikurangi 80 Newton, supaya F-nya jadi 120 Newton. Karena kalau kamu jawab yang A, kuasa ditambah 120, nanti jadi kuasanya malah jadi 320, 200 tambah 120, malah jadi nggak seimbang. Oke? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nanti dilihat-lihat lagi, pelan-pelan, sambil dicoret-coret di kertasnya. Oke? Kita ke soal tahun 2017. Sebuah benda diletakkan di atas tuas seperti gambar. Saat titik tumpu digeser 10 mendekati beban, supaya tuas tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah, ini mirip kalau teman-teman lihat yang tadi, nih perhatikan ya. Mirip sama yang ini, tapi bagian opsinya yang berbeda. Tuh, lihat ya. W-nya sama 600, LW-nya 30, F-nya 200. Tuh, lihat. Nah,
dia pun juga sama, titik tumpu yang digeser. Tapi opsi-opsi di sini berubah. Oke? Ya. Jadi, soal tahun 2017 hanya mengganti opsinya saja, tapi secara ini sama. Kita tinggal cari tadi yang belum ada di sini, yaitu LF. LF-nya kita cari, tadi udah ketemu 90 sama kayak di tahun 2016 ya caranya. Oke, kemudian saat tumpu digeser 10, tadi yang berubah adalah 2 karena tumpu yang digeser. LW-nya jadi 20 cm, dari 30 kurang 10, LF-nya jadi 100, 90 tambah 10. Persis kayak tadi kan? Nah, tapi dia sini bilang gini, agar supaya tuasnya tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah, nah kita cek, A sama B ini menggeser kuasa. Nah, kalau menggeser kuasa, tadi yang kita cari adalah LF. Kita cek dari A sama B dulu ya. LF-nya kita kosongin, kita temukan. Jadi, kita masukin angka yang kayak tadi, tapi LF-nya kita kosongin. Loh, padahal LF-nya di sini ada. Iya, LF-nya ada kalau kita mau kosongin besaran yang lain. Tapi karena di sini meminta kita ada kemungkinan LF yang kita rubah, maka LF di sini kita kosongin. Kita masukin angkanya, W 600, LW-nya yang baru ya, jangan 30 lagi, tapi 20 yang udah bergeser, F-nya 200. Kita masukin 600 kali 20, 12.000 dibagi 200, LF-nya 60. Awalnya LF-nya, ingat awal yang dari dia sudah berubah, bukan yang 90, tapi yang sudah digeser. Nih hati-hati ya, karena ada jawaban, kalau kamu pakai angka ini, ada juga opsinya. Nanti kamu sangka jawaban itu yang betul. Padahal kondisinya ini harus dilihat lagi, titik tumpu digeser, jadi LF awalnya adalah 100. Maka supaya dia 60, dia harus digeser sebanyak 100 kurang 60, yaitu 40 mendekati titik tumpu. Nah, jadi jawabannya yang B. Oke, gitu ya. Ingat sekali lagi, hati-hati pakai LF yang di sini nanti buat ngurangin. Pakainya yaitu LF setelah dia digeser untuk awalnya menghitungnya. Karena kamu sambil bayangin nih, kalau dia udah digeser, ini kan berubah. Tuh. Sehingga ketika dia harus digeser sebanyak berapa mendekati titik tumpu, nah hitungnya dari yang 100 ini ya. Karena kalau dari yang 90 nanti ada juga jawabannya yang A. Oke. Padahal di kuncinya jawabannya yang ini loh. Tuh, jadi kamu harus tahu. Seperti ini caranya soal tahun 2017. Oke. Next ke 2018 paket 1. Oke, kalau 2015, 16, 17, dari tadi pesawat sederhana yang muncul adalah tuas. Nah, 2018 ini bidang miring yang keluar. Oke, gitu ya. Jadi memang kalau di kisi-kisi atau bedah SKL-nya, SKL UN itu dari 4 tahun belakangan ini, SKL UN itu dikeluarkan 4 tahun sekali. Nah, ini masih berlaku, ini tahun keempat, jadi masih berlaku. Nah, di pesawat sederhana itu memang 2 kemungkinan yang keluar. Kalau nggak tuas, maka bidang miring. Nah, jadi dua-duanya harus kamu ketahui. Oke? Bidang miring yang memiliki keuntungan mekanis yang sama. Oke. Keuntungan mekanisnya bidang miring, ini rumusnya. Kalau ketika diketahui panjang bidang miring dan tingginya, rumusnya pakai yang S per H. S dibagi H ya. Kalau yang diketahui adalah berat beban dan kuasa, maka yang dipakai W per F. Tuh ingat-ingat ya. Ini pakai S per H. Tinggal masukin angkanya. Yang pertama berarti 3 per 2, 1,5. Yang kedua berarti 3 dibagi 1,2, 2,5. Yang ketiga 4 bagi 2, 2. Yang keempat 5 bagi 2, 2,5. Nah, yang sama adalah yang 2 dan 4. Oke, ini gampang. Tinggal menghitung seperti ini ya. Next, 2018 paket kedua. Sama juga bidang miring, tapi dia minta kita ngurutin keuntungan mekanis dari besar ke kecil. Oke, sama caranya ya, kita tinggal bagi S per H-nya. Jadi yang pertama 3 bagi 1, 3. Yang kedua 3,5, kita bagi 1,5. 2. Yang ketiga 3,2 kita bagi 2, yaitu 3,2 bagi 2 itu adalah kalau kita
kali mau ilangin koma, kita kali 10 masing-masing, 32 bagi 20, yaitu 8/5. Ini 1 koma. Ini juga 2 koma gitu ya. Nggak harus tepat-tepat banget, nggak apa-apa. Kita mau cari ininya aja. Kan mau mengurutkan. Jadi kamu nggak harus mencari berapa nilai komanya, nggak apa-apa. 2 koma, ini 1 koma. Yang ini 4 bagi 2, 2. Tuh, ini karena saya nggak pakai kalkulator, jadi ya sudahlah, 2 koma, 1 koma. Untuk mempercepat. Toh dia mintanya mengurutkan dari yang besar. Berarti yang besar adalah 1, kemudian 2, 4, dan 3 urutannya ya. Dari terbesar ke terkecil. 1, 2, 4, 3. Oke. Jadi itu ya keuntungan mekanik S per H untuk bidang miring. S itu adalah panjang bidang miringnya yang seperti ini. H itu adalah tinggi. Oke. Next ke tahun 2019, paket 1. Ini yang terbaru berarti tahun lalu ya. Oke, ini soalnya seperti ini. Tuas lagi dia. Tadinya udah bidang miring, sempat, sekarang tuas lagi. Batang besi yang dilengkapi lubang pengait digantung dengan tali. Jarak antar lubangnya sama. Jadi jarak ini sama. Boleh tadi kalau dia nggak ngasih jarak, kemudian dia cuma bilang sama, boleh kamu misalkan berarti jarak antar ini adalah 1 gitu ya. Dan pada lubang digantung 3 beban seperti tampak pada gambar. Ada 3 beban. Di sini P 120, Q 20, R 40. Agar posisi batang besi seimbang yang dapat dilakukan, oke, kita cek ya. Jadi prinsipnya tadi kiri sama kanan harus sama. Jadi W kali LW sama dengan F kali LF. Ini dasarnya dari sini. Jadi kalau kamu ingat lagi, ini pelajaran atau materi di kelas 8 ya, keuntungan mekanik itu W per F sama dengan LF per LH. Ini bisa kita potong, kemudian kita kali silang W kali LW, LF-nya kali F. Oke, maka prinsip kiri sama dengan kanan itu asalnya dari sini. Oke, kita cek ya satu-satu. Kita masukin angkanya, P yang kiri ini 120 Newton, dikali LW. LW-nya berarti dari titik tumpu ke sini. Kita hitung. Ini 1, berarti 2, 3, 4. Gitu ya. Berarti kali 4. Kemudian di sebelah kanan, ini bebannya ada 2. Jadi kita jumlahin dulu. 20 tambah 40. Nah, kita cek yang A. Q dan R ini di lubang 7. Sedangkan P tetap. P-nya tetap ya. Dia lubang 7. Berarti ini geser ke sini. Nah, lubang 7 itu berarti dari 5, 1, 2. Berarti kali 2. Prinsipnya harus seimbang. 120 kali 4, 480. 60 kali 2, 120. Dia tidak seimbang. Nggak usah dipilih, berarti bukan itu jawabannya. Yang B, P-nya tetap. Berarti P tetap di sini, 120 kali 4. Sedangkan Q dan R di lubang 8. Pindah ke sini dua-duanya. Jadi berapa di 8? Kita hitung. 1, 2, 3. Maka 60 kali 3. 480, ini 180. Tidak seimbang juga. Oke. Kita cek nih, yang C jawabannya soalnya udah saya hijaukan nih untuk memudahkan. P di lubang 3. P-nya geser ke sini, lubang 3. Jadi LW-nya adalah 1, 2. Nanti 120 kali 2. Ini Q sama R lubang 9. Geser ke sini. Berarti jadi 1, 2, 3, 4. 120 kali 2, 240. 60 kali 4, 240. Nah, yang seimbang adalah yang C. Yang D sudah pasti nggak seimbang ya. Kamu mau cari boleh. Tapi saya pun sudah buktikan itu tidak seimbang. Oke? Gampang ya. Ini prinsipnya intinya kiri sama kanan sama. Diingat-ingat aja. Paket ketiga. Oke, artinya paket keduanya soalnya sama dengan antara itu di paket 1 ataupun paket 3. Oke, batang besi sepanjang 100. Tuas juga ya. Intinya memang begini-begini aja soal pesawat sederhana itu. Tuas menjadi seimbang dengan cara menggeser beban. Oke. Tuasnya minta seimbang. Nih kita lihat. Di sini P 6 kg, kemudian panjang lengannya adalah 40. Yang Q 2 kg, panjang lengannya adalah 20. Prinsipnya kiri sama kanan sama. Yang W yang lebih berat berarti yang ini.
Kalau kamu nggak tahu, kamu nyangka ini F pun, it's okay, masih nggak apa-apa. Yang penting ini pasangannya ini, nanti ini pasangannya yang ini. Oke, kita masukin ya, kita cocokin dari yang A. P dikali, ini P-nya 20. Tuh, sorry, P sama dengan 20 menjauhi K. P-nya 20 menjauhi K. Ini kan K. P-nya menjauhi, berarti dia bukan ke sini, malah makin dekat ke sana berarti ya. Berarti P-nya jadi 40 kurang 20. Gitu. Jadi LW-nya 20. Dapat angka 20 dari situ ya, bukan angka si 20 ini. Tapi karena dia menjauhi jadi dikurangin. 40 dikurang 20. Oke, sambil dibayangin nih. Kalau menjauhi, ingat bukan jarak dari K ke sini, tapi jaraknya dari tumpu ke sini. Q-nya 10 mendekati L. Ini Q mendekati L, berarti ke sana. Jadi makin panjang justru ya. Jadi 20 ditambah 10, 30. 6 kali 20, 120. 2 kali 30, 60. Tidak seimbang. Salah. Yang B, kita cek. P-nya 15 menjauhi K. Ini K, 15 menjauhi K. Ke sana, jadi makin pendek dia nih, jarak antara tumpu dengan si K. Udah digeser kan ke sini. 40 kurang 15, 25. Jadi 6 kali 25. Sementara yang B, Q-nya 25 mendekati L. Berarti makin jauh. 20 tambah 25, 45. 6 kali 25, 2 kali 45, hasilnya nggak sama ya, tidak seimbang. Kita cek yang C. Udah pasti jawabannya C nih, udah dihijauin. Yang P, 25 menjauhi K. 25 menjauhi K, berarti 40 kurang 25, 15, 6 kali 15, Q-nya 25 mendekati L. Makin jauh, jadi 20 tambah 25, 45, 6 kali 15, 90, 2 kali 45, 90 juga. Jadi, betul yang C seimbang. Oke, teman-teman, itu tentang pesawat sederhana ya. Intinya adalah tadi pesawat sederhana, itu sesuai SKL-nya biasanya yang keluar adalah dituas dan bidang miring. Nah, biasanya seputar dari kalau dituas itu seputar bagaimana menyeimbangkan. Jadi memang kamu harus tahu prinsip ini. Kiri sama dengan kanannya, W kali LW sama dengan F kali LF. Oke, kalau digeser apa yang terjadi dan sebagainya itu harus diprediksi sama kamu. Kalau di bidang miring tadi contohnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bidang miring pun bisa mencari salah satu besaran. Ataupun tidak menutup kemungkinan tuas diminta mencari keuntungan mekaniknya. Oke, teman-teman. Kita sudah selesai sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Belajarlah dari pesawat sederhana yang dengan kesederhanaannya memiliki keuntungan mekanis dan memudahkan pekerjaan manusia. Semoga kelak dengan ilmu yang kamu pelajari, kamu memberikan keuntungan dan kebermanfaatan bagi sekelilingmu, memudahkan dan membantu orang-orang yang membutuhkanmu. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.